Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alexander ingin menjelaskan tentang makalah tentang zakat. Dosen pengampu Muhammad Irfan, SH, IMHI. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung 2020. Dengan daftar isi, kata penghantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, A latar belakang, B rumusan masalah. Bab 2 pembahasan, A pengertian zakat, B hukum zakat, C syarat hukum hikmah zakat, D pembagian zakat, A zakat fitrah, B zakat mal. Bab 2 penutup, kesimpulan. Dan kita langsung mulai dengan bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah zakat menurut istilah agama Islam artinya kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerima dan berbagai syarat. Hukumnya zakat adalah salah satu rukun Islam yang 5, fardu ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai pada tahun kedua Hijriah. Rumusan masalah: 1 pengertian zakat, 2 hukum zakat, 3 syarat rukun dan hikmah zakat, 4 pembagian zakat. Bab 2 pembahasan. A pengertian zakat. Menurut lugat arti zakat adalah tumbuh, artinya al-namu, seperti pada zakat al-zaru yang artinya bertambah banyak dan mengandung banyak, seperti pada zakat al-malu dan suci, seperti pada nafsan syakiyah dan qad al-alafah ma zakaha. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sebagian harta yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Quran, atau juga diartikan dengan kadar tertentu atas harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan lafaz zakat, yang juga digunakan terhadap bagian tertentu yang dikeluarkan dari orang yang telah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat-zakat tersebut. Menurut Imam Maliki, dalam mendefinisikan zakat, bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta, yang khusus pula yang untuk mencapai kewajiban nisab kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai hati, bukan barang tambang dan bukan pertanian, atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan Hambali mengatakan zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus, kelompok yang khusus pula. B. Hukum mengeluarkan zakat. Zakat merupakan rukun ketiga dari 5 rukun Islam, dan zakat juga termasuk dalam salah satu panji-panji Islam yang penegakannya tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Juga zakat telah difaruzkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah, setelah kepada umat Islam diwajibkan berpuasa Ramadan. Dasar-dasar atau landasan kewajiban mengeluarkan zakat disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 43, surat At-Taubah ayat 103, surat Al-An'am 141, surat At-Taubah ayat 5. 2. Sunnah. Hadis yang diriwayatkan Bukhari, Muslim dari Abdul bin Umar, Rasulullah bersabda, Islam itu menegaskan atas 5 pilar syahadat, yang menegaskan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, menggunakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. B. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dan Ari Abu Hurairah, seseorang yang menyimpan hartanya tidak dikeluarkan zakatnya akan dibakar dalam neraka jahanam. Baginya dibuatkan setrika dari api, kemudian disetrikakan ke lambung dan dahiyah. Al-Hadis.
C. Hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, Dal buku Al-Ausah dan As-Sag dari Ali. Allah Ta'ala mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah dan melapangi orang-orang miskin di antara merela fakir miskin itu ialah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang kecuali karena perbuatan golongan dan kaya. Ingatlah Allah mengadili mereka nanti-nantinya secara tegas dan menyiksa mereka dengan sepedih-pedihnya. 3. Ijma atau ulama. Ulama baik saf, tradisional maupun khalaf atau modern telah sepakat akan kewajiban zakat bagi yang menginginkannya berarti telah kafir dan Islam. C. Syarat rukun dan hikmah zakat. Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut jamhur ulama, syarat wajib terdiri dari 1. Islam, 2. Merdeka, 3. Baligh atau dan berakal, 4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati. Harta yang memiliki kriteria ini ada 5 jenis antara lain 1. Uang, emas, baik berbentuk logam maupun uang kertas, barang tambang dan barang temuan, barang dagangan, hasil tanaman dan buah-buahan, binatang ternak. Menurut jamhur ulama yang merumput sendiri atau menurut Maliki binatang yang diberi makan. 5. Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya. 6. Harta yang dizakati adalah milik penuh. Artinya milik penuh adalah milik kita sepenuhnya yang kita capai dengan sendiri. 7. Kepemilikan harta telah mencapai haul. Haul artinya setahun. Harta tersebut bukan termasuk harta hasil hutang. 9. Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokoknya. Dan di antara syarat-syarat sah pelaksanaan zakat terdiri atas niat. Tamlik artinya memindahkan kepemilikan kepada penerimanya. Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab atau harta yang dengan melepaskan pemilikan terhadapnya menjadikan sebagian milik orang fakir dan menyerahkannya kepada atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yaitu imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat. Di antara hikmahnya, zakat adalah bahwa pendistribusiannya mampu memperbaiki kedudukan masyarakat dari sudut moral dan material, di mana ia dapat menyatukan anggota-anggota masyarakat menjadi seolah-olah sebuah tubuh yang satu. Selain itu, zakat juga dapat membersihkan jiwa anggota masyarakat dan sifat pelit dan bakhil. Zakat juga merupakan benteng keamanan dalam sistem ekonomi Islam sebagai jaminan ke arah stabilitas dan kesinambungan sejarah sosial masyarakat. Di antara hikmah zakat yang lain menguntungkan baik dari sang kaya maupun dari pihak si miskin, antara lain A. Menolong orang yang lemah dan agar ia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. B. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela serta membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan. C. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya. D. Gunanya menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah. Gunanya mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara si miskin dan si kaya. Jadi tidak ada perbedaan di sana. Mencuci dari bagi orang yang berpuasa dan dari kebatilan dan kekokohan untuk memberi makan kepada orang miskin, serta sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas selesainya menunaikan ibadah kewajiban berpuasa. Zakat terbagi atas 2 jenis, yaitu zakat fitrah
Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Zakat mal, yaitu zakat harta, mencakup hasil perniagaan pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, emas, dan perak. Masing-masing tipe memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Zakat fitrah. Makna zakat fitrah yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur, yaitu arti berbuka puasa pada bulan Ramadan. Disebut pula dengan sedekah. Lafaz sedekah menurut syara dipergunakan untuk zakat yang diwajibkan sebagaimana terdapat pada berbagai tempat dalam Al-Quran dan Sunnah. Dipergunakan pula sedekah itu untuk zakat fitrah, seolah-olah sedekah dari fitrah atau asal kejadian, sehingga wajibnya zakat untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya. Dipergunakan pula untuk dikeluarkan di sini dengan fitrah, yaitu bayi yang baru dilahirkan, yang menurut bahasa bukan bahasa Arab dan bukan pula mu'arab dari bahasa yang lain, akan tetapi merupakan istilah para fuqaha. Puasa bulan Ramadan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencakup mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada hari raya. Zakat ini merupakan pajak berbeda dari zakat-zakat lain, seperti memiliki nisab dan syarat-syaratnya yang jelas. Pada tempatnya, para fuqaha menyebut zakat ini dengan zakat kepala atau zakat perbudakan atau zakat badan. Yang dimaksud dengan badan di sini adalah pribadi, bukan badan yang merupakan dari jiwa dan nyawa. Adapun dalil Al-Quran yang menyebutkan kewajiban zakat fitrah adalah berdasarkan atas Al-Quran surat Al-Ala ayat 14. Dengan intinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman. Adapun hikmah dari kewajiban zakat fitrah adalah pensucian diri bagi orang-orang berpuasa dari keterlibatan dan kekotoran, untuk memberi makanan kepada orang-orang miskin, serta sebagai ras syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas selesainya menunaikan kewajiban puasa. Rasulullah juga menerangkan tentang waktu mengeluarkan, yaitu sebelum sholat Id, yang dimulai sejak waktu utamanya, yaitu setelah tenggelamnya matahari pada malam Id. Menurut Sauri Ahmad Ishaq dan Syali dan dalam Al-Jadid, serta satu berita juga dari Malik. Di bawah ini diterangkan beberapa waktu hukum Islam membayar zakat fitrah, antara lain: 1. Waktu yang dibolehkan, yaitu dari awal Ramadan sampai akhir penghabisan Ramadan. 2. Waktu wajib, yaitu terbenam matahari penghabisan Ramadan. 3. Waktu yang lebih baik sunat, yaitu dibayar sesudah sholat subuh sebelum pergi ke sholat hari raya. 4. Waktu makruh, yaitu membayar fitrah sesudah hari raya sebelum terbenam matahari pada hari raya. 5. Waktu haram, yaitu dibayarkan sesudah terbenam matahari pada hari raya. Rasulullah juga menganjurkan agar zakat dikeluarkan atas bayi yang masih dalam kandungan, sebagaimana dilakukan oleh Utsman bin Affan. Menurut Sauri Ahmad Ishaq Syafi'i, tidak wajib dikeluarkan zakat atas bayi yang dilahirkan setelah waktu diwajibkan mengeluarkan zakat, dan menurut Abu Hanifah Lats Syafi'i masih tetap wajib dikeluarkan zakat atas bayi tersebut karena lainnya sebelum waktu diwajibkan. Dengan demikian, anak yang telah lahir pada saat matahari terbenam dan istri pada saat itu telah dinikahi dan menjadi tanggungannya, maka wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Begitu juga dengan sebaliknya. Adapun tujuan zakat fitrah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya dan Idul Fitri, dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok penduduk negeri
tersebut. Adapun syarat-syarat wajib fitrah adalah Islam, lahir terbenam matahari, penghabisan bulan Ramadan. 3. Memiliki lebihan harta dan keperluan makanan untuk dirinya dan untuk yang wajib dinafkahinya, baik manusia ataupun binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Sabda Rasulullah. Zakat mal atau harta. Menurut terminologi bahasa harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, memanfaatkannya dan menyimpannya. Sedangkan menurut istilah syarah, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Sesuatu dapat yang dengan mal apabila memenuhi 2 syarat, antara lain dapat dimiliki, dikuasai, dihimpuni dan disimpan. B. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan khalifnya, seperti rumah, mobil, ternak dan lain sebagainya. Bab 3 penutup. Kesimpulan, sehubungan dengan harta manusia terbagi menjadi 3 tingkatan monolog yang orang yang susah membantu kemaslahatan dan kemajuan agama, kemakmuran bangsa dan tanah air. 2. Tidak sanggup membelanjakan hartanya kecuali untuk kesenangan dan kemegahan hawa nafsunya sendiri. Tingkatan ini tidak jauh berbeda dengan hewan liar. 3. Orang yang telah diberi rezeki oleh Allah mendapat harta banyak sedangkan dia tidak mengambil manfaatnya, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Hanya dikumpulkan dan dijaganya supaya jangan keluar dari tangannya. Dia semata-mata suka dan kasih pada zat harta, bukan pada manfaatnya. Referensi: Nasution Lamahuddin Fikih 1 dalam kurung Bandung Jaya Baru 1998 tutup kurung. Ar-Rahman Syakih Muhammad Abdul Malik 1001 Masalah dan Solusinya dalam kurung Jakarta Pustaka Cerdas Zakat 2003 tutup kurung. Al-Zuhali Wabah Al-Fiqih Al-Islami Al-Hidatul dalam kurung Damaskus Dar Al-Fikr 1995 tutup kurung. Al-Fauzan Saleh Fikih Sehari-hari dalam kurung Jakarta Gema Ihsani 2006 tutup kurung. Rashid Sulaiman Fikih Islam dalam kurung Bandung Sinar Baru Al-Gesindo 1994 tutup kurung. Sabik Said Fikih Sunnah 3 Bandung PT Al-Marif 1982. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.